Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat RSUD Banyumas. Sahabat sehat RSUD Banyumas, senang sekali pada hari ini kita bertemu lagi dalam acara Dobokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Saya Laras Mita, salah satu fisioterapis di RSUD Banyumas, pemandu acara Dobokan Putri Domas pada pagi hari ini. Tema yang akan kita bahas bertepatan dengan Hari Osteoporosis Dunia yang diperingati setiap tanggal 20 Oktober setiap tahunnya. Pada tahun 2024 ini bertemakan Katakan Tidak pada Tulang Rapuh. Sudah hadir duduk di sebelah saya narasumber yang ahli di bidangnya, Dr. Masita Dwi, kedokteran fisik dan rehabilitasi yang akan mengenalkan mengenai osteoporosis. Kita sapa Dr. Masita. Selamat pagi Dr. Masita. Selamat pagi Mbak Laras. Apa kabar nih dok pagi hari ini? Baik sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Laras juga? Alhamdulillah baik juga nih dok. Dalam suasana yang cerah hari ini dok ya. Ya. Kita akan membahas mengenai osteoporosis nih dok. Oke. Sahabat sehat juga pasti penasaran nih, apa sih osteoporosis itu? Silakan. Oke. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan menyapa para sahabat sehat semua. Osteoporosis ya, itu artinya atau didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana tulang menjadi rapuh atau keropos. Diakibatkan karena apa? Berkurangnya dari massa tulang. Berkurangnya dari massa tulang ini terutama kalsium, Mbak Laras. Ya, dalam jangka waktu yang sama. Nah, kerapuhan yang terjadi itu bisa nanti mengakibatkan terjadinya patah tulang atau kita sebut fraktur. Fraktur, ya. Nah, fraktur yang paling banyak biasanya itu di daerah tulang belakang, di daerah panggul, ya, pergelangan tangan, dan juga kemungkinan lain di daerah pergelangan kaki, kemudian tulang rusuk, ya, dan lain sebagainya. Oke, berarti ini ya dok, jadi tulangnya itu tuh rapuh ya dok ya? Iya, betul Mbak Laras. Betul sekali, dan ini penyebab utamanya kalsium ya dok, kekurangan kalsium itu nih? Kalsium salah satunya. Salah satunya. Berikutnya mengenai insiden atau prevalensi atau angka kejadian nih dok, dari osteoporosis itu seperti apa? Oke, baik Mbak Laras. Jadi memang ini di Indonesia sendiri ya, di Indonesia ini merupakan suatu negara berkembang. Ya, jadi ditemukan 1 di antara 2 wanita dan 1 di antara 5 pria itu resiko terjadinya patah tulang karena osteoporosis. Ya, kalau berdasarkan Kemenkes, hampir 23% itu terjadi pada wanita di usia 50 hingga 80 tahun. Dan 53%-nya di usia lebih dari 80 tahun. Seperti itu. Jadi memang luar biasa ya. Banyaknya ya. Jadi punya ininya yang diserang adalah wanita di usia lanjut. Oke. Berarti kita nih dok ya, termasuk ya berisiko terkena osteoporosis ya. Oke. Iya, saya juga pernah membaca menurut WHO itu termasuk 10 kategori penyakit degeneratif ya dok. Betul, Mbak Laras. Oke. Ya, itu juga WHO itu mencatat sekitar 200 juta penduduk di dunia itu beresiko terkena osteoporosis. Ya. Nah, berikutnya nih dok, pasti sahabat saya juga penasaran nih, faktor resikonya apa sih osteoporosis ini? Ya, jadi faktor resiko itu ada 2, yang bisa dicegah dan tidak bisa dicegah. Oke, 2 nih ya. Ya, yang tidak bisa dicegah adalah usia tua. Kita tidak mungkin menolak usia. Iya, betul sekali. Kemudian wanita. Ya, gender wanita itu kita tidak bisa mencegahnya. Nah, kemudian faktor risiko dari keluarga. Biasanya ada keluarga salah satu yang mengalami osteoporosis, kemudian anggota keluarga lainnya bisa terjadi ya osteoporosis. Seperti itu. Dan faktor yang dapat dirubah atau dimodifikasi. Nah, ini yang penting bagi sahabat sehat.
Betul, ya. betul. Pertama adalah kurangnya asupan kalsium dan vitamin D. Kemudian yang kedua adalah kurangnya aktivitas. Ya, kemudian berikutnya konsumsi tinggi alkohol, minuman yang bersoda dan kafein. Oh iya. Jadi kopi dan teh. kopi. Selain konsumsi minuman tinggi alkohol, kemudian bersoda dan kopi, ada kemungkinan lain yaitu penggunaan obat-obatan tertentu, ya seperti jenis steroid, dan itu karena penyakit tertentu. Jadi memang harus dibutuhkan konsumsi obat. Ya, jadi itu termasuk faktor risikonya juga terjadinya osteoporosis. Oke, berarti sahabat sehat sudah mengetahui nih ya, terutama yang perlu dicatat itu yang bisa dirubah ya, faktor risiko yang bisa dirubah. Betul. Jadi kayak kita berarti melakukan aktivitas fisik ya dok, kayak olahraga kecil-kecilan gitu ya. Ya. Oke, terus juga mengonsumsi vitamin D kayak gitu, terus menjaga pola makan, pola minum dan pola hidup sehat gitu ya dok. Faktor risiko lain juga ada mbak, berat badan yang kurang. Oh, waduh, termasuk Nah, kurus berat badan kurang. Berarti harus makan banyak ini. Iya. Oke. Nah, berikutnya sahabat sehat tuh pasti penasaran juga nih dok. Itu kan osteoporosis ya. Gejalanya tuh seperti apa? Jangan-jangan nih saya termasuk ya bergejala osteoporosis gitu dok. Iya. Ternyata osteoporosis itu tidak ada gejalanya khusus ya sahabat sehat ya. Hingga pada akhirnya seseorang itu datang dengan kondisi sudah patah tulang atau fraktur. Oh, berarti jadi tidak ada jadi tidak ada gejala khusus ya. Datang sudah patah, contohnya ya, seseorang terpleset nih di depan kamar mandi. Ya, kemudian patah. Nah, itu baru diketahui. Oh, ternyata tulangnya sudah mengalami porotik. Nah, karena akibat dari jatuh tersebut, kemudian dia kan muncul nyeri. Dengan nyeri, otomatis dia imobilisasi. Imobilisasi berarti apa? Tirabarinya terlalu lama. Nah, dengan tirabarin terlalu lama, muncul komplikasi lainnya, gangguan pernafasan, kekuatan ototnya melemah, kemudian apalagi muncul luka, luka tekan ya, atau yang biasa disebut dekubitus. Nah, ini kalau dan komplikasi lainnya ya, yang nanti sehingga menimbulkan suatu kondisi yang fatal sampai dengan bisa kematian. Wah, cukup ini ya dok, complicated ya. Jadi masalah udah ternyata kena osteoporosis menimbulkan masalah yang lain. Betul. Dan kalau tadi kejadiannya karena patah ya di anggota gerak bawah. Kemudian ada lagi yang patahnya di tulang belakang, di area vertebra. Ya, jadi mengalami kompresi. Kompresi itu apa? Tulangnya menjadi pipih, menekan gitu. Ya, menekan. Karena mipih, otomatis postur kita lihat saat inspeksi posturnya seperti membungkuk. Kayak bungkuk gitu. Ya, membungkuk. Jadi dia shortening ya. Karena membungkuk, otomatis keluhannya apa? Nyeri punggung bawah. Nyeri pinggang, kadang menjalar sampai ke tungkai kaki. Dan efek lainnya apa? Bisa menekan nyeri perut karena dengan posisi postur membungkuk, dia menekan area dari abdomen. Oh iya, betul juga ya dok. Ya, jadi tidak ada keluhan spesifik ya. Jadi bisa udah pinggangnya sakit, bisa perutnya juga sakit ya dok ya. Oke. Nah, itu kan sudah mengenai gejala nih ya dok ya. Jika sahabat sehat itu menemukan bahwa sahabat sehat atau rekan serta keluarga memiliki gejala seperti itu, kita terus jadi berpikir ya dok, ini kita beneran nggak sih terkena osteoporosis kayak gitu kan ya. Lah, diagnosanya itu bagaimana nih dok? Nah, sebenarnya kalau untuk diagnosa pasti ya itu ditegakkan oleh klinisi ya, oleh dokter. Ya, dokter di sini dengan teman sejawat, dokter penyakit dalam, dokter ortopedi, dan di sana dilakukan asesmen
secara komprehensif. Nanti pemeriksaan penunjang ada gold standarnya ya. Gold standar menggunakan pemeriksaan BMD untuk mengukur densitas dari massa tulangnya. Oh, iya. Itu biasanya diambil contohnya dari tulang belakang, kemudian tulang panggul dan tulang lengan atas. Berarti Nah, ya, jadi tulang-tulang yang besar gitu ya, tulang-tulang Dok? yang besar. Kemudian nanti interpretasinya sesuai dengan kriteria WHO. Nanti muncul apakah ini tulangnya normal, apakah ini tulangnya osteopenia, ataukah mungkin tulangnya sudah mengalami porotik. gitu. Berarti bisa nih ya Dok, kita mungkin sahabat sehat ingin melakukan pemeriksaan di RSUD Banyumas ya. Ya, jadi melewati teman sejawat semua yang ada di RSUD Banyumas, kita lakukan asesmen secara menyeluruh seperti itu. Sip ya. Kalau sudah diketahui bagaimana? Iya nih, Dok. Berarti ini untuk pengobatannya harus ada terapi khusus ya, pengobatan oleh teman sejawat juga ya, jadi harus dikonsultasikan lebih dahulu. Nih, kita juga beberapa kasus ya, terutama kayak fisioterapi juga menangani ya Dok. Betul. Ya. Untuk pasien-pasien terkena osteoporosis, kita juga melakukan tindakan latihan kayak gitu ya Betul. Dok ya. Nah, tadi kan mengenai pengobatan ya Dok ya. Nah, sekarang tuh latihan apa sih Dok yang perlu dilakukan untuk pencegahan dan juga bagaimana nih yang sudah terlanjur terkena osteoporosis? Betul ya. Jadi untuk pencegahannya sahabat sehat di sini kita penting ya, sebenarnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul. Ya, jadi pencegahannya pertama berikan asupan ya, asupan kalsium, vitamin D yang cukup ya. Jadi sebenarnya berjemur itu sudah mewakili itu Mbak Laras. Betul sekali ya, Dok. Tapi tidak hanya berjemur saja, biasanya masyarakat di sini cuma hanya berjemur tapi tidak melakukan exercise atau olahraga di tempat. Iya, betul ya, sekali. jadi sangat disayangkan. Ya, Padahal- jadi untuk nutrisinya vitamin D, kalsium, ya, kemudian aktivitas fisik. Yang nanti saya jelaskan untuk exercise-nya jenisnya apa, dan yang paling penting untuk mencegah risiko terjadinya jatuh ya pada lansia ya, di rumah kita benar-benar prepare ya, seperti pencahayaan lampu. Oh iya. Supaya terlihat ya, jadi jadi tidak gampang jatuh Iya. karena itu merupakan salah satu resiko. Iya. Kemudian lantai yang licin, ya, betul penggunaan karpet atau alas kaki seperti itu. Jadi harus benar-benar aman dan nyaman terutama bagi para lansia. Ya, seperti itu. Karena ya faktor resiko tertingginya itu lansia ya. Dok? Lansia, betul. Oke. Berikutnya, tadi latihannya gimana nih Dok? Oke, gitu Mbak Laras ya. Jadi latihannya untuk pencegahan ya itu meliputi aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik ini nanti kita bedakan untuk pencegahan dan kita bedakan untuk yang sudah terjadinya osteoporotik. Ya. Oke. Kalau untuk yang pencegahan ya, latihannya berupa apa aja? Yang weight bearing. Weight bearing itu istilahnya menumpu berat badan tubuh kita. Contohnya apa? Jalan. Wah iya. Wah enak tuh Jogging. jalan-jalan. Ya. Naik turun tangga. Wah. Nggak ada masalah. Berarti itu termasuk latihan fisik sebenarnya Iya, Dok? sebenarnya Itu latihan kan fisik. Kita biasa melakukan sehari-hari ya. Sebenarnya terutama latihan. jalan, Betul. kayak naik turun tangga Betul. gitu ya. Ya, betul. Termasuk nih Ya. sahabat sehat. Perlu kita catat nih ya. Jadi wah kita harus latihan nih jalan, terus jogging ataupun naik turun tangga. Ya, naik turun tangga. Kemudian yang kedua adalah yang sifatnya non weight bearing seperti sepeda statik. Oh, iya. Ya, sepeda statik. Sepeda statik. Ya, betul. Terus kalau sepeda biasa bagaimana Sepeda Dok? yang goes ya, Iya. yang jalan ya, itu bisa ya. Namun itu sifatnya berarti sudah enggak yang Bukan ini ya, menumpu untuk ya. menumpu Oh, ya, iya, untuk berarti menumpu. termasuk yang tadi ya, yang latihan weight bearing ya. Ya, kemudian untuk latihan-latihan lain meliputi latihan penguatan, kemudian latihan fleksibilitas, ya, kemudian latihan
untuk lingkup gerak sendi. Ya, itu penting. Nah, dan latihan-latihan ini dilakukan 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Cukup ini ya, cukup padat ya dok, 2 sampai 3 kali seminggu. Ya, tapi menurut juga saya pencegahan, ya, nggak masalah nih, karena ini latihannya simple. Simple ya, jadi cuma kita prinsipnya ya, untuk fleksibilitas, penguatan ya, kemudian untuk lingkup gerak sendi ya, penguatan apa? Penguatan otot ya, karena di tulang kita itu kan pelekat otot. Iya, betul. Walaupun kondisi tulangnya porosis, tapi ototnya kuat, itu yang menopang tubuh kita selamanya. Oke, ya dok ya. Jadi nggak masalah nih kalau mungkin sudah terkena osteoporosis, tapi kalau ototnya kuat itu lebih baik gitu. Betul ya. Kemudian sebagai catatan, untuk yang sudah terjadi kondisi osteoporosis, tadi sudah saya jelaskan dengan posisi dia membungkuk ya, kifosis, otomatis olahraga atau jenis exercise yang terlalu fleksi itu dihindari. Perlu dihindari. Jadi kuncinya apabila sudah terjadi osteoporosis harus dilakukan dengan benar, kemudian tepat dan perlahan-lahan. Oke. Ya, pelan-pelan. Ya, jadi memang perlu supervisi ya, sahabat sehat. Jadi sahabat sehat di sini bisa istilahnya apa ya, berkonsultasi dengan dokter yang ada di RSUD Banyumas, kemudian apa menyampaikan ya, atau mungkin jenis latihan apa sih ya yang tepat, yang direkomendasikan untuk saya seperti itu. Jadi nanti para dokter dan nanti dibantu teman-teman fisioterapi akan memberikan ya suatu bentuk exercise-nya seperti itu. Karena juga prinsipnya ya dok, setiap orang itu latihannya berbeda. Betul. Sesuai kebutuhan dari masing-masing pasien. Ya, jadi sesuai kebutuhan, sesuai custom seperti Ya, baju. betul. Jadi kita menggunakan baju, saya pakai bajunya Mbak Laras, nggak cukup. Begitu ya dok. Oke, terima kasih Dokter Masita, luar biasa nih ilmu barunya ya. Pasti sahabat sehat juga sudah paham mengenai osteoporosis. Jadi tidak perlu ragu lagi ya untuk segera menemui dokter-dokter spesialis yang ada di sini ataupun ahli kesehatan lainnya, agar tidak penasaran, terus juga agar terarah juga latihannya seperti apa. Terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas dimanapun Anda berada yang telah mengikuti Dopokan Putri Domas kali ini. Mari selalu ikuti acara ini di lain waktu dengan narasumber berbeda dan materi yang berbeda. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan terkait tema atau judul, isi materi, dan informasi Dopokan Putri Domas di acara yang akan datang, silahkan tulis di kolom chat di bawah ini, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel RSUD Banyumas. Terima kasih Dokter Masita. Semoga sehat selalu ya. Ya, salam sehat semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.